Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang external memory atau secondary memory atau bisa juga biasa disebut dengan storage. Pertama, beberapa jenis external memory. Kemudian yang pertama adalah magnetic disk. Bagaimana magnetic disk diorganisasikan, data-datanya disimpan di dalam disk magnetis ini bagaimana. Kemudian pada disk magnetis ini ada susunan yang khusus yang dinamakan dengan RAID. Yang kedua adalah simpanan atau external memory yang bersifat optical storage. Contohnya adalah CD, DVD, dan Blu-ray disk. Ya, untuk kali ini kita akan membahas dua media penyimpan, yaitu magnetic disk atau disk magnetis dan optical storage atau CD, DVD. Oke, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, jenis external memory ini ada secara fisik ya, bendanya ada 3 macam, tapi secara metode penyimpanannya ada 2, yaitu secara magnetis dan secara optis. Yang secara magnetis itu ada 2 bentuk, yang bentuknya cakram disebut dengan disk magnetis atau magnetic disk. Yang kedua, disk magnetis yang kedua bentuknya gulungan, namanya tape ya. Meskipun tape ini sudah tidak digunakan atau jarang digunakan dalam penggunaan, tetapi masih juga ada yang menggunakan sebagai media backup ya. Jadi yang dulu-dulu komputer lama masih menggunakan tape ini sebagai media backup. Kemudian yang baru ini mungkin sudah beralih kepada optical. Jadi yang media yang kedua untuk penyimpan ini jenisnya cara menyimpannya itu secara optical, secara cahaya ya, mekanismenya atau secara fisik nanti caranya dengan metode cahaya, namanya optical disk, lebih terkenal dengan nama CD, dikembangkan menjadi DVD ini yang lebih kapasitas lebih besar. Oke, yang pertama kita akan melihat bagaimana pada disk itu diorganisir. Jadi data diorganisasi atau disusun di dalam media disk. Dalam media disk ini data itu akan disimpan di dalam lingkaran-lingkaran konsentris yang dinamakan dengan track. Kemudian track akan dibagi menjadi bagian-bagian, satu bagian yang disebut dengan sektor. Jadi sektor ini adalah unit terkecil di dalam simpanan disk. Sekali baca tulis itu satu sektor. Nah, di dalam penggunaannya nanti kemungkinan sistem atau sistem operasi akan bisa mempunyai susunan atau ukuran besarnya yang dibaca, sekali baca itu mungkin lebih besar dari satu sektor yang dinamakan dengan satu blok. Kalau pada Windows biasanya disebut dengan cluster ya, cluster. Jadi ukuran fisik ya, satu blok fisiknya itu satu sektor, tapi nanti ukuran logiknya pada saat digunakan oleh sistem, kemungkinan sistem akan mengelompokkan beberapa sektor jadi satu kesatuan, namanya blok atau dalam istilah Windows namanya cluster. Jadi kalau kita lihat secara blok diagram atau gambar bagaimana susunannya, ini disk layoutnya atau layout dari track tadi. Jadi setiap satu permukaan ya itu dibagi menjadi beberapa track. Jadi track ini adalah jalur-jalur untuk menyimpan data. Nah, track itu akan dibagi menjadi sektor. Jadi ini berapa banyaknya track di dalam satu permukaan, kemudian satu track itu terdiri dari berapa sektor, itu merupakan ukuran karakteristik dari nanti kapasitas satu disk. Jadi nanti akan perkalian dari berapa track, per track berapa sektor. Nah, sekarang satu sektor itu berapa besarnya. Nah, secara standar sudah ditentukan
satu sektor ini ukurannya adalah kapasitasnya untuk menyimpan data sebesar 512 byte atau setengah kilo ya. Jadi 512 byte atau setengah kilo byte. Ini ukuran satu sektor. Jadi ukuran satu sektor itu besarnya adalah 512 byte. Nah, sehingga kalau nanti dalam satu track ada n sektor, berarti nanti dikalikan 512 kali n. Kemudian kalau dalam satu permukaan ada m track, ya berarti nanti kali m. Jadi nanti kapasitasnya dalam satu permukaan itu nanti m kali n kali 512 byte. Itu dalam satu permukaan. Ya. Nah, di dalam satu sektor tadi itu kalau diperinci, maka di dalam satu sektor itu ada identitas yang menunjukkan itu sektor nomor berapa, karena nanti keperluannya untuk addressing ya. Untuk addressing diperlukan alamat sektor. Jadi ini gambar ini adalah contoh satu sektor, misalkan ini ada satu sektor 0, sektor 1, sektor dan seterusnya ya, sektor ke n. Nah, maka di dalam setiap sektor ini diawali dengan namanya header. Ada alamat tentang sektor itu ya. Ada nomor track, nomor head, nomor sektor, ada untuk mengecek kesalahan namanya CRC, cyclic redundancy check. Nah, kemudian ada bagian data. Nah, datanya inilah yang tadi ukurannya 512 byte ya. Jadi datanya itu 512 byte ditambah dengan byte sinkronisasi ditambah dengan pengecekan 2 byte, maka ini totalnya 515 byte. Jadi ada headernya ini 7 byte, kemudian ada untuk data ini 515 tapi datanya sendiri 512 ya. Kemudian ada istilahnya itu gap ya, jarak antar field ya. Jadi field ID sama field data ini dipisahkan oleh adanya gap ya. Ini untuk mengantisipasi kecepatan putaran, jadi supaya tidak meleset nanti, maka ini gap itu di sini ada 17, ada 41, ada 20 gitu ya. Jadi ini untuk jarak antar field tadi. Nah, ini formatnya seperti ini. Nah, ini format ini distandarisasi awalnya oleh disk Winchester disk. Jadi ini pertama kali dibuat oleh IBM. Ini contohnya pada Seagate ST506. Ini gambaran bagaimana sebenarnya sektor itu di format ya, format. Jadi sebenarnya pada saat kita memformat hard disk, kalau di situ sama sekali masih kosong, belum ada apa-apanya, istilahnya biasanya disebut dengan physical format ya. Memformat fisik itu berarti ini akan memberikan identitas lalu membagi-bagi beberapa field di dalam satu sektor ya, seperti inilah formatting ya. Ini kalau namanya format fisik biasanya ya. Kebanyakan hard disk yang sekarang itu tidak hanya satu permukaan, tapi terdiri dari beberapa permukaan sehingga kapasitasnya besar ya. Awalnya hard disk itu ukurannya cuma 5 mega, kemudian dikembangkan ya, akhirnya sekarang ini kan ukurannya sudah pada ukuran tera ya. Mungkin 1 tera, 2 tera, 4 tera dan seterusnya. Ini kapasitas hard disk sudah sangat besar ya. Nah, biasanya itu untuk keperluan itu diperlukan beberapa lapis permukaan. Jadi tidak hanya satu cakram tapi terdiri dari beberapa cakram. Nah, bagaimana cara membacanya dan mengatur simpanannya ya. Jadi kalau pada satu permukaan sudah tahu ada track yang melingkar dan dalam track itu ada dibagi-bagi menjadi sektor ya, semua permukaan sama seperti itu. Misalkan contohnya ini ada 10 permukaan ya. Jadi kalau ada 5 cakram 1, 2,
3, 4, 5 cakram, berarti yang digunakan permukaannya atas bawah, sehingga setiap satu cakram itu 2 permukaan, ya, sehingga ini akan ada 10 permukaan yang sebagai tempat untuk menyimpan data. Nah, maka setiap permukaan akan diorganisir seperti tadi, ada track, kemudian ada sektor. Nah, karena ini ada beberapa permukaan, maka ada kumpulan dari track-track pada posisi yang sama. Misalkan ini, katakanlah ini track paling luar, ya. Jadi kalau kita tumpuk track yang misalkan dari disk yang paling bawah, ini ada 2 track, ini kan ada 2 track, jadi berarti nanti kalau kita tumpuk ini ada pada permukaan pada area, pada posisi yang paling luar, ini berarti kan ada 10 track, ya, ada 10 track. Nanti yang lebih dalam juga akan 10 track. Nah, susunan track-track yang seposisi ini akan membentuk namanya silinder. Jadi ukuran paling besar namanya silinder. Silinder terdiri beberapa track. Contohnya ini adalah satu silinder terdiri dari 10 track. Nah, kemudian nanti setiap tracknya berisi berapa sektor. Nah, itulah lalu nanti perkalian itu akan menghasilkan kapasitas seluruh dari disk ini. Misalkan tadi ini ada 10 permukaan, ya, berarti satu silinder ada 10 track. Nah, kemudian nanti katakanlah setiap permukaan ini ada berapa? 16 track, dia 16 track, berarti nanti 10 kali 16. Nah, kalau setiap track itu ada, katakanlah ada 32 sektor, berarti nanti 10 kali 16 kali 32 kali berapa? Kali sektornya tadi ukurannya 512. Nah, itu akan ketemu kapasitas total dari hard disk ini. Nah, ini seperti itu kapasitasnya, ya. Mulai dari silinder, kemudian track, kemudian paling kecil sektor. Nah, satu sektor ukurannya 512 byte. Nah, kemudian bagaimana ini cara mengaksesnya, cara membaca, menulis ke di sini, ya. Nah, jadi ini tadi gambaran kalau beberapa track di dalam satu permukaan ditumpuk-tumpuk. Nah, pada track yang seposisi membentuk namanya silinder. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ada pembacaan namanya head, ya, head yang akan membaca setiap permukaan. Nah, maka bagaimana kecepatan akses itu tergantung kepada gerakan head dari satu track ke track yang lain. Misalkan ini dari track paling luar kepada track yang di dalamnya, atau sebaliknya dari track dalam ke track luar. Nanti itu merupakan waktu yang diperlukan untuk akses. Di samping itu, setelah ketemu pada track, maka harus diposisikan pada sektor, ya, karena mungkin sektornya tidak pas di headnya, sehingga harus diputar. Nah, putaran dari cakram itu juga perlu waktu, namanya latency time atau rotational time. Sedangkan yang menggerakkan head dari track ke track waktunya namanya seek time. Jadi ada seek time, ada rotational time atau latency time. Nah, inilah merupakan waktu akses yang diperlukan untuk secara fisik menempatkan head pada posisi sektor, ya, karena kan paling kecil tadi sektor, ya. Jadi itu alamatnya alamat sektor. Jadi untuk menemukan sektor itu perlu menggerakkan head dari track ke track, kemudian memutar cakram pada sektor yang dituju. Nah, setelah itu baru nanti secara elektronis akan dikirimkan. Jadi ada transfer dari secara elektronis, kemudian dibaca oleh head, kemudian lewat jalur bus akan dibaca sampai ke CPU atau ke memori. Nah, ini ada transfer rate, ya, ada waktu
transfer yang diperlukan. Ini merupakan kecepatan ya, jadi kecepatan dari hard disk itu biasanya yang di dalam spek hard disk kalau kita lihat itu yang ditentukan itu rotasional ya, jadi waktu putar RPM radial per menit, jadi berapa putaran per menit, ada 5.200, ada 7.200 dan seterusnya gitu ya, itu putaran per menitnya, ya itu jadi semakin putarannya semakin cepat ya tentu saja waktunya akan semakin cepat. Ini tentang kinerja dari disk dilihat dari akses baca tulis. Nah, di dalam hard disk itu waktu kita menggunakan hard disk dengan kapasitas tertentu yang besar, pada penggunaan personal biasanya malah dibagi-bagi ya, secara penggunaan biasanya kita punya hard disk, satu hard disk itu malah hard disk fisiknya cuma satu, biasanya dipotong-potong atau dibagi menjadi misalkan dua ya, sehingga seolah-olah kita punya dua hard disk. Jadi fisiknya cuma satu tapi logiknya mungkin lalu punya disk C dan disk D gitu ya. Nah, istilahnya biasanya kita namakan dipartisi ya, dipecah ya. Jadi satu hard disk fisik dipecah menjadi dua logik ya, sehingga tujuannya apa? Tujuannya biasanya untuk mengantisipasi kalau terlalu besar, nanti kalau ada error pada hard disk, ada kerusakan, nah berarti kan satu hard disk ya rusak semua. Tapi kalau dipecah dua ya diharapkan nanti kalau ada error pada satu bagian tertentu, maka mungkin yang error nanti bisa satu disk logiknya saja, misalkan C saja yang rusak, tapi D-nya masih bisa dibaca. Jadi untuk mengatasi seperti itu kadang-kadang ya, atau juga untuk meningkatkan juga supaya lebih cepat aksesnya. Karena nanti kalau ukuran hard disk itu semakin besar, ya berarti mencari data di tempat yang besar itu akan lebih lama daripada mencari data di tempat yang kecil. Kecil kan cepat ketemu atau tidak itu lebih cepat ya kesimpulannya. Kalau sangat besar mencarinya lama dan ternyata nggak ketemu, itu berarti kan, jadi itu biasanya tujuannya partisi seperti itu ya. Pertama supaya bisa melokalisir kalau ada kesalahan atau error pada hard disk fisik. Yang kedua untuk juga meningkatkan supaya lebih cepat aksesnya. Jadi kalau kita punya hard disk misalkan 2 tera gitu, nah kalau tidak dipartisi ya 1 tera itu nanti rusak karena formatnya ada yang hilang, identitasnya dari format itu ada yang hilang, nanti ya 1 tera 2 tera itu akan hilang semua. Tapi kalau dibagi 4 nanti C, D, E, F, nah mungkin nanti yang hilang cuma satu bagian, yang F-nya hilang, apa sih yang lain masih bisa diambil. Nah, artinya datanya masih bisa ditempatkan pada partisi yang lain ya. Nah, sebaliknya untuk sistem yang itu memerlukan data yang sangat reliable, maka data itu tidak boleh rusak. Artinya berarti harusnya nggak boleh rusak. Padahal namanya fisik itu ya bisa saja rusak. Nah, sehingga gimana cara mengatasinya? Nah, metode yang paling sederhana itu kan dengan membuat kopian secara fisik gitu ya. Jadi kalau kita punya satu simpanan di satu tempat, ya kita punya kopiannya di tempat lain. Kalau yang pertama rusak kan bisa baca yang kedua. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin supaya eksternal memori, contohnya ini hard disk itu reliable, artinya datanya tidak mudah rusak karena fisik hard disknya itu rusak. Nah, maka caranya gimana? Ya harus punya cadangan yang lain. Ini maka ini cara itu dinamakan dengan RAID, Redundant Array of Independent Disk, atau disebut dengan Redundant Array of Inexpensive Disk karena bisa dibentuk dari disk yang murah gitu ya, dari beberapa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nanti secara fisik itu
ada banyak fisik disk, misalkan 4 disk gitu. Tapi nanti difungsikan sebagai satu logic ya. Jadi keempatnya itu hanya sebagai satu ya. Gampangnya misalkan disk yang pertama itu sebagai yang utama, jadi kopiannya 3 ya, kopiannya disk 2, disk 3, disk 4 itu semua kopian ya. Karena sangat khawatir kalau rusak gitu ya, maka utamanya satu, kalau nanti yang kedua rusak masih punya simpanan yang kedua rusak masih punya simpanan ketiga gitu ya, sangat reliable begitu ya. Nah, ini mekanisme itu namanya, susunan seperti itu namanya disk RAID, redundant array of independent disk. Nah, di dalam standarnya kita sebut dengan RAID ini ada 6 metode penyimpanannya ya, penyimpanan pengkopiannya, jadi itu ada 6 cara, istilahnya disebut dengan 6 level, tapi level ini bukan hierarki ya, bukan kalau level 1 lewat 0, tidak, tapi ini beda-beda, sehingga ini sebenarnya salah kaprah. Jadi di dalam istilah yang digunakan di dalam komputer itu banyak yang salah kaprah ya. Level di sini maksudnya bukan hierarki, kok tidak pakai 6 jenis ya, 6 type atau 6 macam gitu ya, tapi kok pakainya istilahnya 6 level, itu salah kaprahnya gitu. Jadi ini RAID ya, adalah disk yang kita menggunakan banyak disk, tapi dipakai atau dipandang oleh sistem hanya sebagai satu disk saja. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk bisa punya kopian. Nah, ini caranya gimana? Caranya data itu akan dipecah-pecah ya, kita sudah tahu bahwa cara nyimpan itu juga tidak satu file itu satu tempat, tidak, tapi kan tadi kita sudah lihat ada sektor, ada blok gitu ya. Jadi nanti kalau ada data besar itu kan akan disimpan ke dalam beberapa blok ke dalam beberapa track ke dalam beberapa sektor ya, artinya ada pecahan-pecahan kecil ya, setiap data itu menempati pecahan-pecahan. Nah, pecahan-pecahan dari suatu data tadi akan disebar di drive ya, istilahnya ya, fisik tadi itu drive ya, yang ada ya. Nah, cuma ini jadi cara menyebarnya itu bagaimana, itulah ya tadi yang beda-beda, namanya menggunakan ada 6 jenis itu ya. Itu adalah cara menyebarnya. Cara menyebarnya seperti bagaimana caranya, itu ada 6 cara ya. 6 cara. Nah, cara yang pertama ini menggunakan N disk, yaitu misalkan 4 disk ya, fisiknya. Kemudian secara setiap data itu akan dipecah-pecah, disebar di seluruh disk itu. Nah, ini tidak ada kopian, ya, tidak ada duplikasi. Nah, sehingga misalkan ada satu disk yang rusak, ya berarti tetap ada kehilangan, tetapi tidak semua hilang, ya, karena disk yang lain ini masih bisa dibaca. Jadi kalau contohnya sederhana, misalkan kita menyimpan naskah ya, satu file naskah itu kan tersimpannya akan terpecah-pecah, disimpan di disk fisiknya terpecah-pecah. Nah, maka nanti misalkan satu disk rusak ya, kemungkinan nanti waktu dibaca masih bisa, tapi ada beberapa halaman yang hilang kan gitu ya, beberapa halaman yang menempati pada disk yang rusak itu akan tidak dibaca. Tapi itu masih lebih mendingan ya, daripada masih untung daripada hilang semua ya. Hilang sedikit ya, ini berarti kan 25% hilang kalau ini disimpan dalam 4 disk. Ya, ini ada kehilangan. Yang level berikutnya ini cara nyimpannya itu seperti yang pertama, disebar tetapi punya cadangan ya, di fisik yang lain ya. Sehingga ini betul-betul cadangannya sama dengan yang utama ya, sehingga nanti kalau yang utama ini 4 disk, cadangannya yang 4 disk. Ini betul-betul nanti kalau disk yang satu rusak, nanti yang dibaca dari cadangan yang nomor 1. Kalau nanti cadangan yang nomor 3 yang rusak, ya nanti kalau disk utama yang nomor 3 yang rusak dibaca dari cadangan. Jadi dengan umumnya dengan satu cadangan sudah cukup, karena nanti misalkan satu saat yang rusak utama nomor 1 atau nomor 2 ini nanti pada saat operasional itu otomatis sistemnya akan mengalihkan ke yang bisa dibaca. Nah, sehingga nanti secara offline nanti yang rusak bisa di off kan, diambil,
kemudian nanti dipasang yang baru, kemudian di on kan, otomatis dia akan memformat dan mengcopy seluruh dari cadangan gitu ya. Kemudian mungkin akan ready lagi. Jadi tanpa harus dimatikan. Jadi sistemnya harus jalan terus. Sistem storage itu mendukung seluruh sistem. Nah, jadi betul-betul ada kopian fisik. Nah, kemudian yang level yang berikutnya, kalau yang level pertama namanya tadi RAID 0, level di atasnya RAID 1, ini istilahnya kalau yang RAID 0 itu non redundant, tidak punya kopian, tidak punya cadangan, tidak punya duplikasi. RAID 1 ini punya cadangan, punya redundansi, punya kopian dengan cara adanya mirror, jadi adanya mirroring, ada mirroring. Nah, RAID yang level di atasnya lagi disebut dengan RAID 2, ini ada redundansi. Cara meredundansinya tidak secara fisik tapi secara logik melalui Hamming code, kode Hamming yang sudah kita pelajari yang lalu. Jadi ini asumsikan misalkan datanya 4 bit gitu ya, gampangnya contoh aja ya. Jadi datanya itu disimpan per bit, jadi levelnya sangat rendah, maka bit data ini menempati disk utama. Nah, kemudian ini paritasnya ya, ini ada paritas ditempatkan pada disk paritas. Nanti kalau ada kesalahan 1 bit data bisa dikoreksi dari data yang tersimpan di disk paritas ini. Jadi prinsip kode Hamming saya kira sudah diketahui. Ini menggunakan kode Hamming itu untuk menyimpan mirroringnya, yang menyimpan redundansinya. Kemudian level yang lain di atasnya, jadi kalau tadi dengan kode Hamming kan besar ya, blok hadisnya tadi perlu yang untuk paritas ada 3. Nah, ini untuk RAID yang di atasnya ini bit interleave parity, jadi menggunakan paritas dengan cara bit interleave. Jadi di sini disimpan semua paritasnya di satu disk saja, karena dengan satu disk kemudian nanti kalau itu tadi menggunakan kode Hamming ya, katakanlah ini satu paritas, berarti dengan satu paritas saja bisa mendeteksi saja kalau paritas. RAID yang keempat itu disimpan dengan pecahan yang lebih besar. Jadi kalau tadi RAID 2 dan 3 tadi itu per bit, ya ini per blok dengan paritas yang juga satu disk, ya. Paritas untuk blok 0 sampai blok 3. Jadi yang RAID 4 ini bedanya dengan RAID 3 adalah ukuran pecahannya. Ya, ukuran pecahannya kalau RAID 2 RAID 3 itu sangat kecil ukurannya, katakanlah paling kecil ya bit ya. Ini dalam ukuran blok. Kemudian di atasnya ada RAID yang kelima, ya, itu tadi bedanya kalau RAID yang keempat tadi ukuran pecahannya blok ini sama, tapi bedanya ini paritasnya. Kalau tadi yang 4 disimpan pada satu disk, ini yang RAID 5 paritasnya disebar pada disk yang ada. Kemudian masih ada nih RAID yang ke-6. Ini ada 2 paritas, paritasnya P dan Q. Jadi setiap 4 blok ini ada paritas P dan Q, 2 paritas. Untuk mengembalikan kalau tadi ada salah, itu dari blok 0 akan diambilkan dari P0 Q0, dikoreksi dengan P0 Q0. Kalau blok 1 ya P1 dan seterusnya. Jadi ini adalah level dari RAID ya, jadinya bukan hierarki tadi sudah disebutkan, tapi adalah cara bagaimana mengorganisir pecahan, karena tujuannya itu adanya redundansi, adanya data cadangan sehingga bisa dikonstruk lagi, bisa dibentuk lagi kalau ada kesalahan. Jadi ini tentang disk ya, disk yang normal, kemudian ada disk yang disknya dipakai untuk server, namanya disk RAID. Secara logikal ya, jadi bagaimana gambaran dari disk RAID ini kita punya fisik tadi ya,
fisiknya n disk, misalkan 4 disk. Kemudian ini dipandang sebagai satu disk, maka itu kan namanya logic, disk logic. Nah, maka akan dibaca oleh controller yang mengendalikan ini, ya, berupa disk controller. Ya, jadi disk controllernya punya kemampuan untuk mengatur seperti ini. Maka ini ada array management software ya, yang mengatur itu nanti akan bisa mengkonstruk, membuat atau menyusun ya, suatu data ya, yang sebenarnya ini terdiri dari 4 lokasi fisik, tapi secara logik itu nampak sebagai satu kesatuan. Ini dinamakan dengan bagaimana mappingnya ya. Contohnya ini untuk RAID 0. RAID 0 ini kan tadi tidak ada redundansi, maka seperti ini. Nah, maka nanti untuk yang RAID yang lain ya akan serupa ya. Akan serupa, bedanya nanti ini softwarenya, cara membacanya, cara mengaturnya, cara mendeteksi kalau ada kesalahan, cara mengkonstruksi lagi kalau ada kesalahan, itu ya akan metodenya akan sesuai dengan pilihan level tadi. Kita akan lanjutkan dengan yang jenis kedua, external memory atau secondary memory atau storage. Yang kedua itu yang menggunakan mekanisme penyimpanan secara cahaya, ya, secara optis ya. Jadi kalau pada media disk magnetis itu data akan disimpan secara fisik ke dalam media cakram tadi sebagai kemagnetan. Kemagnetan itu ada 2 jenis kan, utara selatan, sehingga itu nanti dengan 2 macam kemagnetan itu kan bisa membedakan data 0, 1. Nah, kalau ini dengan optis bagaimana? Optis itu kan cahaya ya. Cahaya itu gimana bisa membedakan? Maka karena memang untuk penyimpanan ini kan harus kecepatan tinggi, maka yang akan digunakan itu pantulannya ya, ada metode pantulan cahaya. Jadi bukan gelombangnya, bukan ya, kalau gelombang kan gelombang cahaya itu bervariasi nanti. Kita sudah tahu misalkan ada 9 gitu ya, 9 warna pelangi kan, itu apakah pakai itulah, itu kalau itu berarti kalau nanti dicek warnanya yang apa, itu berarti kan data tertentu ya, bisa dibedakan sebetulnya. Jadi kalau cahaya bisa menggunakan lebih dari 2 macam sebetulnya. Kalau magnetis ya tadi cuma utara selatan, itu cocok dengan biner ya cuma 01 ya. Tapi kalau cahaya kan ya, tergantung sifat apa yang digunakan. Nah, ini yang akan digunakan nanti adalah sifat pantulan. Jadi sehingga nanti akan dibedakan pantulan 1 dengan pantulan 2. Caranya gimana? Ya, dengan jarak yang berbeda, nanti waktunya akan beda. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, sehingga ada cakram nanti yang akan dikenai cahayanya pakai laser, kemudian nanti akan dibaca pantulannya, kemudian akan ditentukan yang dibaca 0 apa 1. Ya, jadi yang penggunaan dari CD ini yang pertama kali memang dipakai untuk audio, ya, audio digital itu saja ya, audio apa saja sebenarnya. Kalau masih analog ya didigitalkan kemudian baru disimpan di dalam CD. Nah, ini untuk merekam satu tape audio itu yang kapasitas panjangnya itu 1 jam atau 60 menit atau 70 menit. Umumnya kaset itu kan, kaset audio itu 60 menit atau 1 jam, sehingga itu direkam dalam satu kesatuan ya. Nah, ini untuk awalnya dibuat dengan panjang 70 menit. Untuk 70 menit ini perlu kapasitas 650 MB ya, diperlukan untuk menyimpan data sepanjang data audio ya, data audio sepanjang
70 menit. Selama 70 menit itu diperlukan media dengan kapasitas 650 MB atau sebaliknya. Dengan 650 MB ini akan bisa dipakai untuk menyimpan data audio sepanjang 70 menit. Nah, secara fisik ini dibuat dari polikarbonat yang dilapisi dengan pemantul yang biasanya digunakan aluminium. Bagaimana metode pantulannya? Maka ini di media itu akan ada seperti lubang dan tidak lubang. Maka kalau nanti ada cahaya yang mengenai lubang dengan yang tidak mengenai lubang, pitch itu lubang, maka berarti kan waktu menerimanya, ya, jadi pantulannya itu akan waktunya tempuh beda. Ya. Jadi yang dibaca ini pantulan cahaya laser yang ditembakkan ke permukaan dari yang itu dilapisi pemantul tadi, ya. Jadi polikarbonat, ya, bahan yang bening, kemudian diberi pemantul aluminium. Nah, berarti yang di lubang itu kan pemantulnya. Nah, pemantulnya nanti 01-nya itu ada lubang ada tidak. Nah, kemudian secara organisasi bagaimana disusun, ya, pemantulnya itu bentuknya juga bentuk track tetapi bukan track yang seperti disk magnetis. Jadi disk magnetis kan tracknya itu melingkar konsentris, ada lingkaran paling dalam kecil, lingkaran juga. Nah, ini karena ini pertama kali dipakai untuk menyimpan audio atau tape, ya, yang dimana audio itu kan ada timing, ada tempo. Jadi nanti kecepatannya itu mengikuti kecepatan audio ini. Penyimpanannya juga begitu, sehingga ini menggunakan kecepatan yang konstan, yang linear. Dari membaca dari data yang track pertama sampai track terakhir itu kecepatannya dibuat konstan sehingga itu stabil. Nah, sehingga bentuk tracknya nanti tidak seperti tracknya di disk magnetis, tapi beda. Namanya constant linear velocity. Dan setiap bloknya itu juga punya kerapatan yang sama. Kalau magnetis disk tadi kan karena yang sama itu jumlah sektornya paling dalam itu kalau diukurkan cincinnya kecil, paling luar cincinnya itu besar, lingkarannya besar. Padahal jumlah sektornya sama, misalkan sama-sama 9. Kalau lingkarannya kecil berarti kan per sektornya itu pendek, ya. Kalau yang paling luar berarti sektornya kan lebar, sehingga kerapatannya beda antara yang luar dengan yang dalam itu. Kerapatan datanya beda. Nah, sehingga membaca dalam track yang paling dalam dengan membaca track yang paling luar kan beda. Ya. Jadi karena kerapatan beda, ya. Artinya nanti efeknya ya diberikan itu akan beda. Nah, jadi untuk yang CD-ROM itu tracknya seperti spiral. Jadi satu track yang terus menerus. Karena ini seperti adalah cara gulungan, gitu ya. Jadi tape itu kan menggulung, ya sama nanti berarti pembacanya mengikuti gulungan ini dari dalam keluar, gitu ya. Terus gitu ya. Nah, itu dari luar ke dalam, gitu ya. Nah, ini tadi kecepatan membacanya itu konstan. Jadi dianggap seperti ini garis lurus, kan. Kalau garis lurus kan kita kecepatannya sama. Ini meskipun di lingkar ini ditaruh di satu, kalau kita seperti menyimpan benang itu ya di tempat itu kan diputar itu, nah itu nanti kecepatan memutarnya artinya itu nanti berarti kecepatan bacanya itu konstan. Karena ini lambat, maka bloknya dibuat per blok. Ya. Kalau dalam hard disk magnetis tadi, disk magnetis kan ukurannya 512 byte atau setengah kilo. Ini ukurannya 2 kilo. Ya. Satu bloknya, jadi sekali baca ini ukurannya 2 kilo. Nah, dalam track ini tadi ada pitch, ya, lubang, dan ada yang tidak lubang.
namanya line, ada lubang, ada tidak lubang. Ini yang membedakan data 01. Jadi baik pada magnetic disk maupun pada optical disk ini sebetulnya datanya ini serial ya, disimpan per titik, bukan paralel. Jadi per titik ini satu bit. Juga pada tracknya disk tadi juga sama, itu dalam track itu yang disimpan tadi adalah 512 byte. Itu berarti kalau kali 8, 512 kali 8, jadi nanti kan 4 kilo ya, 4 kilo bit kan itu ya. Jadi 512 byte berarti 4 kilo bit. Nah, kalau ini satu bloknya, kalau ini 2 kilo byte, maka nanti 2 kali 8 berarti 16 kilo bit. Nah, jadi satu bloknya itu kalau diukur dalam bit ya, jadi ini ada titik, ada tidak titik, ini sepanjang, kalau dijabarkan tadi ini sepanjang 16 kilo ya, ada titik, ada tidak titik ini ya. Ini 0, ini 1 misalkan gitu ya. Atau sebaliknya, tinggal nanti sistemnya ya. Inilah bagaimana mekanisme dari CD menyimpan data ya, menggunakan track yang bentuknya spiral. Ya, jadi tadi bagaimana mekanismenya tadi, jadi ada ini medianya, media seperti plastik ya, polikarbonat. Nah, kemudian ada pemantulnya adalah aluminium ya, nanti akan dikenakan sinyal laser, akan ada pantulan, ada cekungan dengan tidak cekungan, ini akan beda ya. Jadi kalau dibaca dari sini kan ini cekung, ini tidak cekung. Jadi kalau dari sini ya ini yang tidak cekung ya, tinggal dari sisi mana. Jadi pitch itu istilahnya atau artinya kan lubang berarti kan dibaca dari sini, ini lubang ya. Kalau ini berarti bukan lubang, ini kan ini lurus gitu ya, lurus, ini dilubangi malah ya. dilubangi jadi ada lubang ya. Oke, jadi inilah mekanisme dari CD ya, CD. Jadi di dalam penggunaannya, karena aslinya itu audio tadi yang konstan linear ya, ini kecepatannya itu 1,2 meter per detik, sehingga panjangnya track tadi yang spiral itu sepanjang 5,27 km. Jadi panjang sekali kalau dilepas ya, lingkarannya tadi. Ini akan dengan kecepatan yang 1,2 meter per detik akan memberikan waktu selama 73 menit jadi untuk sekian panjang ya. Nah, ini yang dibangun dengan kecepatan kecepatan standar. Pada awalnya CD-ROM itu digunakan untuk data, maka karena data kan tidak tergantung pada kecepatan, karena kalau audio ada kaitannya dengan kecepatan. Karena kalau nanti terlalu cepat kan itu audio yang dihasilkan akan seperti lari gitu ya. Tapi kalau terlalu lambat akan seperti itu ya, suaranya lalu lambat kan gitu. Lambat dengan cepat. Tapi kalau itu untuk data kan nggak ada pengaruhnya, cepat lambat nggak ada pengaruhnya karena nggak ada faktor tempo yang diperlukan. Nah, ini maka untuk data pembacaannya bisa dipercepat, misalkan ini 24 kali. Jadi lalu ada istilahnya berapa kali dari yang standar. Kalau tidak salah paling terakhir itu 52 kali gitu ya. Nah, karena setelah itu sudah tidak digunakan lagi karena dikembangkan dengan yang kapasitas yang lebih besar, yang namanya DVD ya, jadi dikembangkan kapasitas yang lebih besar. Nah, di dalam formattingnya itu ada istilahnya format yang setelah nanti digunakan itu nanti ada dua jenis, ada mode 1, mode 2. Kalau belum digunakan masih kosong namanya mode 0 ya, jadi belum ada isinya. Nah, ini itu dikerjakan pada saat memformat ya. Jadi kalau
karena ya jenisnya juga nanti ada CD-ROM itu yang hanya bisa dibaca, ada CD write yang bisa di CD RW yang bisa di read write, ya itu artinya nanti akan dibentuk menjadi format 1 atau 2 tergantung keperluan. Ya, biasanya kalau 1 ini ya karena ada deteksi kesalahan untuk sistem, kalau untuk hanya data yang tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan, ya misalkan itu datanya data yang kaitannya misalkan dengan data data audio misalkan ya MP3 gitu ya, itu kan salah 1 bit tidak terlalu terasa karena dia akan di-convert menjadi suara, ya tidak 1 bit itu tidak terlalu beda ya, dengarnya di manusia telinga, sehingga bisa dipakai format dengan mode 2 itu berarti semuanya untuk data, jadi kapasitasnya lebih besar. Kalau format mode 1 lebih kecil, yang tadi itu yang 1 bloknya 2 kilo. Kalau mode 2 maka yang catatan untuk kesalahan itu dipakai untuk data, sehingga totalnya menjadi tambah besar. Ini format ya. Jadi kalau di harddisk tadi format membuat sektor tadi ya, ini juga serupa, tapi ini sektornya ukurannya 2 kilo ya, 2 kilo, datanya 2 kilo. Oke, ini tentang CD ya. Jadi yang jenis-jenis CD itu ada yang hanya bisa ditulis, kemudian ada ya artinya semula kosong kemudian ditulis, kemudian ada yang bisa ditulis dan dihapus kembali kemudian ditulis kembali. Jadi istilahnya CDR sama CDRW itu yang dikenal. Oke, setelah di CD kemudian dikembangkan yang lebih kapasitas lebih tinggi ya. Kalau CD tadi kapasitasnya berapa kan, cuma 700 mega ya kira-kira gitu. Ya aslinya 650 tapi kemudian umumnya dibuat menjadi 700 megabyte ya. Nah itu tidak cukup kalau nanti untuk menyimpan video ya, video yang dengan high definition ya, yang kerapatan tinggi itu nanti nggak cukup, satu sesi satu film nggak cukup, sehingga dikembangkan yang namanya DVD, digital video disc. Memang itu tujuannya, kalau kan yang CD tadi kan sebenarnya tujuannya untuk audio ya. Sehingga dengan audio yang 650 tadi sudah cukup. Maka dalam keperluan berikutnya ingin dipakai untuk menyimpan video. Nah, video itu perlu data yang tempat yang lebih besar, maka harus dibuat satu cakram itu bisa menyimpan minimal ya satu film ya. Satu film misalkan itu 60 menit ya. Itu kan beda kapasitasnya dengan satu rekaman audio yang 1 menit tadi. Oke, jadi perlu kapasitas yang lebih besar. Jadi lalu dibuatlah namanya digital video disc. Ya, istilahnya DVD bisa digital video disc, bisa digital dan macam-macam. Ya. Nah, ini teknologinya dibuat yang kapasitas per layarnya itu kalau CD tadi totalnya 6, itu kan cuma satu permukaan ya, dan itu kapasitasnya 650 atau 700 ya. Maka pada DVD ini per permukaan kapasitasnya dibuat bisa katakanlah ini berarti kan 7 kalinya ya, 7 kali. Kalau 700 mega ini 4,7, nah ini 7 kali dari disk biasa, dari CD biasa. Nah ini dengan 4,7 bisa dipakai untuk menyimpan satu movie ya, satu movie itu bisa dipakai dengan menggunakan kompresi yang namanya MPEG compression. Nah, akhirnya ini menjadi standar untuk penyimpanan video ya, video film. Seperti dengan CD juga, DVD juga bisa ada beberapa jenis. Ada yang DVD R berarti cuma baca, juga ada DVD RW. Jadi ini perkembangannya seperti ya, untuk media optis.
Jadi bedanya tadi antara CD dan DVD yaitu saja yang pertama kerapatannya, kemudian yang kedua adalah permukaannya yang digunakan. Kalau CD kan cuma satu permukaan, kapasitasnya tadi 700 mega. Nah, untuk DVD ini bisa menggunakan dengan teknologi yang dikembangkan, bisa permukaannya bisa atas bawah. Jadi kalau satu cakram dipakai dua permukaan atas bawah, berarti kan kapasitasnya 2 kali. Kalau tadi satu permukaan ini 4,7, nah maka berarti kalau 2 permukaan nanti bisa 9,4 giga. Nah, kalau itu nanti bisa ada katakanlah berarti kalau satu permukaan, satu cakram 2 permukaan, masih kemungkinan lagi nanti dikembangkan menjadi 4 permukaan dan seterusnya. Sehingga ini nanti bisa mencapai kapasitas yang misalkan ini namanya double side double layer. Jadi double layer itu artinya ada 2 permukaan, dua double layer berarti ada 2 cakram ya, ada 2 cakram, kemudian setiap cakram itu double side atas bawah. Jadi setiap cakram 2 side, 2 permukaan dipakai dan jumlahnya ada 2. Nah, sehingga ada 4 kali gitu ya. 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu kan 16. 4 kali 4 16. Nah, ini menjadi totalnya 17 giga. Ini kapasitas DVD. Jadi jenisnya dikembangkan ya. Jadi mulai dari DVD yang standar, kemudian ada DVD, kemudian sudah dikembangkan sampai dengan kapasitas yang satu single layernya bisa 25 GB. Ini satu single layer. Ini yang dimakan dengan Blu-ray ya, CD. Blu-ray. Ya. Blu-ray ini juga optis, tapi kapasitasnya sangat tinggi. Juga ini ada yang hanya read only, CD-ROM, ada yang bisa seperti CD-R tadi, ada DVD-R, kemudian bisa ada yang recordable, bisa ditulis dan dihapus, ditulis kembali. Yang membedakan itu ya sebetulnya ukuran dari tadi pitch dan length-nya itu ya. Jadi kapasitas lebarnya dari 1 bitnya itulah nanti yang kalau semakin kecil berarti kan pada permukaan yang sama, luas yang sama bisa menyimpan banyak. Kalau 1 bit selainnya tadi besar kan berarti ini longgar ya, longgar. Ini rapat, ini paling rapat. Ini CD, ini DVD, ini Blu-ray. Ini gambaran dari karakteristik fisik cara nyimpan per bitnya ini kelihatan seperti ini. Juga nanti dengan kapasitas yang longgar, readernya atau pembacanya, tulisnya kan lebih sederhana. Ini harus lebih presisi, ini lebih presisi lagi. Ya, itu kira-kira ini tentang external memory atau secondary memory atau biasanya kita sebut dengan storage cukup ya. Jadi ada 3 jenis, yang magnetic disk ada 2, yang sifat magnetis ada 2, yaitu magnetic disk dan magnetic tape, bentuknya cakram dan bentuk gulungan. Sedangkan yang untuk optis bentuknya cakram, CD, bentuknya disk, ya, disk optis. Disk optis bisa bentuk yang CD yang tidak besar ukurannya, kemudian yang DVD yang ukurannya besar, kemudian sekarang yang paling besar ukurannya namanya Blu-ray. Ya. Ini adalah contoh-contoh dari media penyimpan luar, ya, kita sebut dengan external memory. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.